peristiwa satu sunatullah yang pasti akan terjadi kepada kita semua. Alhamdulillah, kita tetap mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun suasana kita suasana musibah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa melaksanakan fardu kifayah dan pada malam hari ini juga kita bisa berkumpul bersama. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap mengikuti titah beliau, mencontoh apa yang beliau contohkan kepada kita. Dan mudah-mudahan di akhir zaman kita tetap dalam barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini saya akan mengambil satu ayat dari surah Al-Munafiqun, yaitu surah ke-63 ayat 11. Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Hadirin sidang tadiyah dan ahli musibah, nah, ini adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyaksikan yang mana beritanya pada malam hari ibunda kita Lali binti Markani telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kematian. Dan Allah menegaskan bahwa yang namanya kematian itu kalau sudah datang itu tidak akan ditangguhkan sedetik pun, satu nafas pun. Nah, makanya dalam hidup ini sebetulnya satu detik itu berharga, satu nafas itu berharga, ya kan? Ya kalau bisa kita bayangkan, kalau sakaratul maut dalam detik, satu detik itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ahli surga dia. Tapi kalau sampai detik terakhir atau nafas terakhir dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hampir dipastikan dia akan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita baik sangka kepada ibunda kita. Mudah-mudahan sebelum nafas-nafas terakhir beliau mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadirin, pada malam hari ini kematian sudah menimpa saudara kita, ibunda kita. Tentunya bagi kita yang hidup ini satu-satu pelajaran bagi kita. Makanya kehidupan kita hari ini yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nafas, yang namanya waktu harus kita hargai betul. Ya kan? Karena hidup ini tergantung waktu kita masing-masing gitu. Ya kan? Jadi tarikan nafas kita itu ya waktu kita itu. Ya kan? Allah memberikan waktu itu kalau 1 tahun itu kalau kita hitung-hitung nafas dalam penelitian itu sekitar 3.100.000 tarikan nafas itu dalam 1 tahun itu. Kalau jatah kita 10 tahun cuma 30.000 kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap tarikan nafas itu berharga gitu. Makanya supaya berharga itu setiap saat kita disuruh zikir kepada Allah. Mau bekerja zikir, mau kemana saja zikir, artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, kita ke kamar mandi aja, buang hajat disuruh zikir, membaca doa kan gitu kan. Jadi seperti itu supaya napas-napas kita yang kita keluarkan, yang kita tarik itu setiap detik, setiap napasan itu menjadi satu berharga. Mudah-mudahan ibunda yang kita cintai ini adalah tarikan nafas yang terakhir adalah tarikan nafas yang husnul khotimah. Artinya meninggalnya itu meninggal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita percaya itu karena keluarga di sini saya yakin anak-anaknya saya tahu semua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang doa-doa anak ini luar biasa. Nyampe kepada orang tuanya juga gitu. Jadi orang yang tua soleh akan makbul, anak-anak soleh juga akan makbul gitu. Bagi kita hari ini yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja kita adalah suruh mengingat kematian. Aksiru zikra hazimil lazati ya'nil al-maut. Jadi kata Allah, banyak-banyaklah kamu mengingat kematian. Supaya apa? Supaya bisa memutus hari ini kita yang memikirkan dunia aja. Kelezatan dunia itu kan kita pikirkan aja. Bagaimana untuk memutus itu? Yaitu kita dengan mengingat kematian. Jadi dengan dipanggilnya ibunda ini, itu kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap waktu hari ini yang kita buat itu kerja apapun, jadikan itu nilai satu kebaikan. Dimanapun kita kerja, jadikanlah satu nilai kebaikan. Jadi apapun hari ini yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Bukan berarti kita ingat kematian terus kita nggak beribadah, bukan kita terus malas kerja, pengangguran dan lain sebagainya. Jadi dengan kematian itulah kita membuat diri kita itu menjadi maksimal, menjadi produktif, dimanfaatkan. Jadi Rasulullah itu pernah bercerita itu ketika mau jadi hari kiamat kita ketahui saja. Besok mau hari kiamat, hari ini kita memegang tanaman, itu disuruh menanamnya. Itulah nilai kebaikan kita. Makanya bapak-bapak sekalian yang di rumah ini, kalau bisa dengan dipanggilnya ibunda yang kita cintai ini menjadi bagi pelajaran kita, terkhusus bagi keluarga. Makanya mari kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jangan sampai kita meninggalkan sholat bagi keluarganya. Karena ini adalah sholat harga mati. Ya kan? Sholat itulah yang menentukan kita orang baik atau tidak baik. Sholat itulah yang menentukan kita Islam dan tidak Islam. Sholat itulah yang menentukan bahwa kita itu iman atau tidak iman. Sholat itulah yang menentukan nanti kita akan memasuki surga atau neraka. Sholat itulah yang menentukan kita akan disiksa di kubur atau tidak. Nah, mudah-mudahan kalau kita punya anak-anak soleh, doa-doanya itu luar biasa nanti. Nah, bisa nyampe kepada orang tuanya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan meninggalnya ibunda tadi sudah kita bacakan doa, mudah-mudahan doa-doa ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni. Kemudian kita yang hidup, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, tentunya menjadi diri kita itu lebih baik lagi daripada kita. Yang nggak tahu ini kumpulan kita ini kan lebih daripada 30 orang gitu. Jangan-jangan sebentar lagi ada yang menyusul ibunda ini. Anggap aja lah kita bagian orang yang akan dekat menyusulnya gitu. Supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan satu lagi titip salam bagi keluarga, ada kewajiban yang harus dilakukan ketika keluarga itu meninggalkan kita, yang namanya kematian, terutama orang tua. Rasulullah mengatakan ketika orang tua kita itu meninggal, itu tangannya menggapai-gapai di tengah lautan, minta tolong. Apa minta tolong ya pada saat itu dikatakan oleh orang tua tadi yang meninggal? Minta doa saja, ya kan? Doa supaya diampuni dosa-dosanya yang telah dikerjakan di dunia. Doa. Kapan kita berdoa? Ya setiap sholat kita doakan. Ya kan? Jadi jangan nunggu 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Anak durhaka lah kita kalau tunggu itu, ya kan? Maka setiap kita sholat kita doakan bahwa kita membuktikan kita bagian anak yang mencintai orang tua kita. Doakan supaya orang tua kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang kedua adalah menjalin, menghubungkan lagi saudara-saudara almarhumah. Kita kan sebagai anak-anaknya tahu di mana saudara-saudaranya, di mana kawan dekatnya, kita jalin silaturahim. Nah, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai keluarga, apalagi sebagai anak. Dan ini harus kita jalin lagi silaturahim, terkhususnya yang berhubungan dengan orang tua kita. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa menjadi ibrah, dan bagi almarhumah mudah-mudahan diampuni dosanya, dan mudah-mudahan terbebas dari siksa kubur, dan mudah-mudahan juga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.